Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silvi Aprilia Syarif dengan NIM 210311154. Di sini saya akan membahas materi tentang konsep-konsep dan hakikat media pembelajaran. Di sini kita akan membahas 3 kajian. Yang pertama yaitu pengertian dan karakteristik media dan sumber belajar. Yang kedua yaitu fungsi dan peran media dalam pembelajaran. 3. Landasan filosofis, sosiologis, psikologis, dan teknologi. Yang pertama itu kita akan membahas materi tentang pengertian dan karakteristik media dan sumber belajar. Dalam penentuan dan pemilihan media pembelajaran dan ketentuan karakteristik media yang harus dilihat. Setiap media pembelajaran mempunyai karakteristik yang berbeda, arti dari setiap media untuk digunakan pada proses pembelajaran. Karakteristik secara umum yaitu media pembelajaran identik artinya dengan kata keperagaan yang berasal dari kata raga, yaitu suatu bentuk yang bisa diraba, dilihat, didengar, diamati dengan panca indera. Karakteristik media pembelajaran yang pertama yaitu tujuan pembelajaran jelas, yang kedua materi pelajaran disajikan sesuai dengan kompetensi, yang ketiga kebenaran konsep, 4 alur proses pembelajaran jelas, 5 petunjuk penggunaan jelas, 6 terdapat apersepsi, 7 terdapat kesimpulan contoh dan latihan yang disertai umpan balik, 8 mampu membangkitkan motivasi belajar siswa, 9 terdapat evaluasi yang disertai hasil dan pembahasan, 10 memiliki intro yang menarik, 11 gambar, animasi, teks, warna, tersaji serasi, harmonis, dan proporsional. 12 interaktif, 13 navigasi yang mudah, dan 14 bahasa yang digunakan bisa dipahami oleh siswa. Yang kedua yaitu fungsi dan peran media dalam pembelajaran. Media pembelajaran berfungsi bukan hanya sebagai sarana untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan, tetapi juga membantu anak memahami sesuatu yang bersifat abstrak. Pertama, memiliki kemampuan fiksatif, artinya dapat menangkap, menyimpan, dan menampilkan kembali suatu objek atau kajian. Dengan kemampuan ini, objek atau kajian dapat digambar, dipotret, direkam, difilmkan, kemudian dapat disimpan dan pada saat diperlukan dapat ditunjukkan dan diamati kembali seperti kejadian aslinya. Kedua, memiliki kemampuan manipulatif, artinya media dapat menampilkan kembali objek atau kajian dengan berbagai macam perubahan manipulasi sesuai keperluan, misalnya diubah ukurannya, kecepatannya, warnanya, serta dapat pula diulang-ulang pengajiannya. Ketiga, memiliki kemampuan distributif, artinya media mampu menjangkau anak didik yang besar jumlahnya dalam satu kali penyajian secara serentak. Yang ketiga yaitu landasan filosofis, sosiologis, psikologis, dan teknologi. Filosofis adalah nilai-nilai ideologis yang berlaku di masyarakat. Pendidikan berintikan interaksi antar manusia, terutama antara pendidik dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Di dalam interaksi tersebut terlibat isi yang diinteraksikan serta bagaimana interaksi tersebut berlangsung. Apakah yang menjadi tujuan pendidikan, siapa pendidik dan peserta didik, apa isi pendidikan, dan bagaimana proses interaksi pendidikan tersebut, merupakan pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang mendasar, yang esensial yaitu jawaban-jawaban filosofis. Yang kedua, sosiologi. Sosiologi adalah nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang berlaku di masyarakat. Landasan sosiologis kurikulum adalah asumsi-asumsi yang berasal dari sosiologis yang dijadikan titik letak dalam pengembangan kurikulum. Mengapa kurikulum harus berlandasan kepada landasan sosiologis? Anak-anak berasal dari masyarakat, mendapat pendidikan baik informal, formal, maupun non-formal dalam lingkungan masyarakat, dan diarahkan agar mampu terjun dalam kehidupan bermasyarakat. Karena
yaitu kehidupan masyarakat dan budaya dengan segala karakteristiknya harus menjadi landasan dan titik letak dalam melaksanakan pendidikan. Oleh karena itu, tujuan, isi, maupun proses pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi, karakteristik, kekayaan, dan perkembangan masyarakat tersebut. Yang ketiga, psikologi. Psikologi adalah nilai-nilai asasi anak dalam proses pendidikan. Terjadi interaksi antar individu, yaitu antara peserta didik dengan pendidik dan juga antara peserta didik dengan orang-orang yang lain. Manusia berbeda dengan makhluk lainnya seperti binatang, benda, dan tumbuhan karena salah satu yaitu kondisi psikologis yang dimilikinya. Benda dan tanaman tidak mempunyai aspek psikologis, sedangkan binatang tidak memiliki taraf psikologis yang lebih tinggi dibanding manusia yang juga memiliki akal sebagai titik pembeda di antara keduanya. Yang ketiga yaitu landasan teknologi. Landasan teknologi merupakan dasar yang digunakan sebagai acuan teori dan praktik beretika yang melibatkan orang secara sistematis mendukung dan memecahkan berbagai permasalahan ataupun peningkatan mutu dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Baiklah, itulah pembahasan materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.